Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang modul ajar. Sebagai seorang guru, ada banyak hal yang harus dipersiapkan jika sudah memasuki tahun ajaran baru. Salah satu hal yang harus disiapkan yaitu modul ajar. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara membuat modul ajar, mari kita bahas dulu apa sih modul ajar itu. Modul ajar adalah perangkat ajar berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Istilah modul ajar muncul saat pertama kali kurikulum merdeka digunakan di satuan pendidikan. Modul ajar sama halnya dengan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam kurikulum sebelumnya yang memuat berbagai rencana pembelajaran di kelas untuk diterapkan selama tahun ajaran berlangsung. Tujuannya agar proses pembelajaran yang dilakukan mampu mencapai capaian pembelajaran. Hanya saja yang membedakan yaitu bentuknya yang lebih simpel dari bentuk RPP. Dalam penyusunannya, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki modul ajar, yaitu yang pertama, esensial. Artinya, modul ajar harus berisi pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Artinya, modul ajar harus dapat menumbuhkan minat belajar dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Yang ketiga, relevan dan kontekstual. Modul ajar harus berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, serta sesuai dengan konteks waktu dan lingkungan siswa. Dan yang terakhir, berkesinambungan. Artinya, ada alur kegiatan pembelajaran yang harus disesuaikan dengan fase belajar siswa, sehingga pembelajaran yang akan dilaksanakan ada kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya. Satuan pendidikan dapat menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah atau mengembangkannya secara mandiri. Lantas, bagaimana cara mendesain inovasi modul ajar dengan baik? Ada beberapa cara untuk mendesain inovasi modul ajar agar lebih mudah menyusunnya. Yang pertama, kenali kebutuhan peserta didik. Guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah. Pertimbangkan pula tingkat pengetahuan mereka, minat, dan gaya belajar yang disukai. Ini akan membantu guru dalam menyesuaikan konten, strategi pengajaran, dan pendekatan evaluasi yang sesuai. Yang kedua yaitu identifikasi tujuan pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Guru dapat memilih ATP hasil pengembangan sekolah atau mengacu pada ATP yang sudah ada. Yang ketiga yaitu pilih materi yang relevan. Pilihlah materi pembelajaran yang relevan dan penting bagi peserta didik. Pastikan materi yang dipilih berkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran dan relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Yang keempat, pilih tampilan desain grafis yang menarik. Setelah memilih materi, langkah berikutnya adalah menentukan desain yang akan digunakan. Pilihlah desain yang menarik, memikat, dan memudahkan siswa dalam memahami isi materinya. Misalnya, dengan menggunakan gambar dan ilustrasi yang relevan serta mendukung konten pembelajaran. Memadukan warna yang menarik dan harmonis serta menggunakan font yang meningkatkan daya tarik siswa. Dan yang terakhir yaitu gunakan cara belajar yang kreatif. Selain tampilan desain grafis yang menarik, mengimplementasikan gaya belajar yang kreatif juga dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Materi pembelajaran yang diajarkan pun jadi lebih mudah untuk dipahami. Contoh, cara belajar kreatif yang bisa diterapkan antara lain menggunakan berbagai metode belajar seperti diskusi kelompok dan simulasi, serta menggunakan alat pembelajaran yang menarik seperti video, animasi, dan gambar.
Nah, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana cara membuat modul ajar yang menarik. Yuk coba dan praktikkan agar pembelajaran lebih menyenangkan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Salam guru hebat!